kami untuk menyenangkan-Mu dengan cara-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Amin. Berfirmanlah Engkau dan ajari kami semua. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu di tengah-tengah angkatan yang jahat, di tengah angkatan yang tidak mencari Engkau. Tapi hari ini kami komitmen untuk selalu bersama Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Berfirmanlah, berkati dan kuatkan semua kami. Di dalam nama Kristus kami sambut penucapan syukur. Haleluya. Semoga katakan amin. Amin. Mari saudaraku kita buka firman Tuhan yang tertulis, yang terambil di dalam Yosua kita baca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 kita akan baca bersama-sama sekali lagi Yosua pasal yang ke-24. Kita akan baca bersama-sama mulai ayat yang ke-14. Yosua pasal yang ke-24, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua. Keluaran, Imamat, Bilangan. Sudah ketemu Pak? Amin. Yosua pasal 24. Oke. Iya, Yosua pasal 24 kita baca mulai ayat 14 nanti sampai ayat selanjutnya. Kita baca hitungan yang ketiga, 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara, jelas sekali firman Tuhan ini merupakan suatu pesan Tuhan kepada bangsa Israel lewat Yosua yang telah menggantikan Musa. Karena setelah Musa mati, maka Yosua menjadi pemimpin selanjutnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi bukan hari ini saja kita akan menemukan orang-orang yang degil hatinya. Bukan saat ini saja kita menemukan orang yang selalu mendirikan kebenarannya. Tetapi jauh kalau berbicara di zaman Israel, itu jauh. Itu kurang lebih ada 400, kurang lebih 500 sebelum Yesus datang, tahun ke belakang. Waktu Mesir menjajah, memperbudak orang Israel. Jutaan, banyak ya, ribuan orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi sebagai umat Allah, sudah menyaksikan banyak perkara sebenarnya. Pertama-tama saja waktu Tuhan mau melepaskan mereka dari jerat perhambaan Mesir dari Firaun, itu bukan hal yang mudah secara ukuran manusia. Tidak mudah. Kenapa? Karena Mesir, Raja Firaun itu sangat menguntungkan, ya, sangat beruntung dan diperuntungkan oleh bangsa yang dijadikan menjadi budak. Bayangkan piramid aja yang sampai konon sampai hari ini yang menjadi situs dunia yang satu keajaiban dunia kan kira-kira, biar Anda tahu itu adalah buatan tangan orang Israel sendiri.
Bayangin saudara, sampai hari ini masih ada. Bahkan satu kebanggaan orang Mesir pada masa itu. Dan bayangin saudara, kalau ditinjau dari sudut ekonominya, kalau diperhitungkan membangun bangunan yang setinggi begitu, piramid itu sangat banyak. Sangat banyak. Kenapa? Karena pada masa itu diperhitungkan untuk mengadakan pekerja kasar yang ada untuk mendirikan itu kurang lebih 20.000 orang. Sedikit gak? Itu mengerjakan piramid itu. Belum dihitung dengan tenaga-tenaga yang memikul batu-batu dari seberang laut ya. Ternyata itu jauh batu-batu yang disusun membangun piramid. Nah, jadi kalau diperhitungkan saudaraku, kalau bukan dengan jumlah manusia yang begitu banyak, itu tidak akan bisa diselesaikan. Jadi di sini jelas sekali kalau dari hitungan ekonominya, kenapa seorang raja penguasa sangat pada masa-masa itu makanya suka menjajah. Termasuk Indonesia pernah juga dijajah ya. Ya dijajah Inggris pernah ya. Nah, Belanda baru Jepang. Kenapa? Karena sangat menguntungkan kalau di bawah kuasa penjajah. Ya, bayangin dulu. Jadi dulu ternyata orang Jepang, orang Belanda juga mau mengambil keuntungan. Yang nyata-nyata sebelum mereka awal dari situ waktu itu di mana di Eropa itu kan musim dingin nih. Jadi ternyata mereka itu sampai hari ini konon pedagang-pedagang luar negeri sampai hari ini rempah-rempah yang paling terbesar dikirim ke seluruh dunia itu ternyata dari Indonesia. Yang berlabuh lewat kota Manado, Sulawesi Utara. Ya. Jadi rempah-rempah itu dari Indonesia. Jadi sebenarnya dari sejak dahulu kala Indonesia itu merupakan suatu negara kepulauan yang sangat kaya akan alamnya, ya, sangat kaya, banyak kekayaannya di dalamnya. Hanya sayangnya mungkin karena Indonesia boleh dikatakan termasuk salah satu bangsa terkutuk saya rasa. Ya, jadi bukan Indonesia yang menikmati kekayaannya, ya kan? Jadi banyak saudara-saudara ya, kekayaan alam Indonesia luar biasa. Tetapi biar Anda tahu bahwa kekayaan ini dicuri oleh orang tertentu sejak Indonesia merdeka sampai ke zaman reformasi ya, zamannya si Soeharto juga ya. Sampai ini kekayaan ini saudara seperti